Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mega Sarana Sution, NIM 0309193093, jurusan Pendidikan IPS 3 semester 6, mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan paradigma dan landasan filosofis penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif. Paradigma ini adalah pandangan fundamental tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan. Paradigma membantu merumuskan apa yang harus kita pelajari. Pertanyaan-pertanyaan apa yang semestinya harus dijawab, bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang telah diperoleh. Baiklah, yang kedua, paradigma. Paradigma ini adalah kesatuan konsensus yang terluas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan membantu membedakan antara instrumen ilmuwan yang satu dengan komunitas ilmuwan yang lain. Paradigma ini menggolong-golongkan, mendefinisikan, dan menghubungkan antara teori-teori, metode-metode, serta instrumen-instrumen yang terdapat di dalamnya. Hakikat penelitian kualitatif. Pembahasan penelitian kualitatif berarti membahas sebuah metode penelitian kualitatif yang di dalamnya akan dibahas pula pandangan secara filsafati dari suatu penelitian mengenai disiplin, inquiry, dan realitas dari subjek penelitian dalam kebiasaan penelitian ilmu-ilmu sosial, termasuk penelitian pendidikan dan agama. Termasuk di dalamnya akan dibahas pula metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif ini sudah menjadi tradisi ilmiah digunakan dalam penelitian bidang ilmu, khususnya ilmu sosial, budaya, psikologi, dan pendidikan. Bahkan di dalam tradisi penelitian terapan, metode ini sudah banyak diminati karena manfaatnya lebih bisa difahami dan secara langsung bisa mengarah pada tindakan kebijakan bila dibanding dengan penelitian kuantitatif. Istilah lain, penelitian kualitatif adalah penelitian naturalistik, pasca positivistik, fenomenologis, etnografik, studi khusus, humanistik. Penelitian kualitatif lahir dan berkembang sebagai konsekuensi metodologis dari paradigma interpretisme, suatu paradigma yang lebih idealistik dan humanistik dalam memandang hakikat manusia. Manusia ini dipandang sebagai makhluk berkesadaran yang tindak-tindaknya bersifat internasional yang melibatkan interpretatif dan pemaknaan. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama, berpegang pada pandangan bahwa realitas sosial itu bersifat maknawi, yaitu tak terlepas dari sudut pandang, frame definisi atau makna yang terdapat diri manusia yang memandangnya. Yang kedua, mengacu pada pemikirannya, teoristis yang menempatkan manusia sebagai aktor, setidaknya sebagai agen, bukan sekedar role player, sebagaimana yang ditawarkan oleh sejumlah aliran teori seperti fenomenologi, etnometodologi, interaksionalisme simbolik, serta teori budaya ideasionalisme. Ketiga, tertuju untuk memahami makna yang tersembunyi di balik suatu tindakan, perilaku, atau hasil karya yang dijadikan fokus penelitian. Yang keempat, penelitian ini dilakukan pada latar yang sifatnya alamiah atau natural setting, bukan pada situasi bantuan. Yang kelima, dalam pelaksanaan penelitian ini, instrumen utamanya adalah penelitian itu sendiri, karena dialah yang harus secara jeli dan cerdas menentukan arah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan perkembangan data yang diperoleh di dalam proses pengumpulan dan analisa data. Yang keenam, kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara serempak. Yang ketujuh, teknik observasi
Teknik observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam proses pengumpulan data di lapangan. Yang kedelapan, data hasil observasi dan wawancara termaksud data yang diperoleh dengan teknik-teknik lain dijadikan dasar konseptualisasi dan kategorisasi baik dalam rangka penyusunan, deskripsi maupun pengembangan teori atau teori building, sehingga setiap konsep, kategori, deskripsi, dan teori dihasilkan benar-benar berdasarkan data. Yang kesembilan, untuk mencapai tujuan understanding of understanding sangat memperdulikan dan bahkan mengutamakan perspektif etnik ketimbang perspektif etik. Yang ke-10, lebih mengutamakan segi dalam ketimbang segi keluasan cakupan dari suatu penelitian. Yang ke-11, generalisasi lebih bersifat transferabilitas ketimbang statistikal ala penelitian kuantitatif konvensional. Yang ke-12, mengacu pada konsep dan teknik theoretical sampling ketimbang pada konsep dan teknik statistical sampling ala penelitian kuantitatif konvensional. Yang ke-13, berpegang pada patokan kredibilitas, transferabilitas, dependibilitas, bisa konfirmabilitas guna menghasilkan temuan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.